Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema, Renungan Malam. Tema Rema malam ini adalah sembahyang melalui jalan itu, yang diambil dari Kejadian 22 ayat yang kelima. Rema malam ini akan dibawakan oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayanti dari GKMI Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih, mari persiapkan diri kita untuk mendengarkan Rema malam ini. Selamat mendengarkan. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, bila saat ini kami boleh merenungkan sabda-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami boleh mengenal isi hati-Mu. Tolong kami, tutup bungkus kami dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami layak untuk mengetahui isi hati-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Tema pada perenungan malam hari ini adalah sembahyang melalui jalan itu. Bacaan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 22 dan terkhusus di ayat 5. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru versi 2. Kejadian pasal 22 ayat 5. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan perenungan kita berkisah tentang kekuatan hati Abraham, seorang ayah yang harus melakukan perintah Tuhan Allah, yaitu mempersembahkan anaknya. Meski kalau dipikir secara manusia saat ini, perintah Tuhan itu tidak masuk akal ya. Perintah kok untuk mempersembahkan anaknya, yang artinya adalah anak itu harus dibunuh dengan tangannya sendiri. Di ayat 2, firman-Nya, "Ambillah Iskak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Sahabat Petra, perintah yang tidak masuk akal ini tetap saja dilakukan oleh Abraham, dan yang menarik di ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledai dan memanggil dua hambanya beserta Iskak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham tidak menunda-nunda. Abraham tidak mangkir, tapi Abraham langsung segera melakukan perintah Tuhan yang mungkin bagi Abraham itu perintah yang tidak masuk akal. Perintah kok harus mempersembahkan anak yang diberikan, dan itu adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan yang sudah ditunggu lama. Abraham melakukannya dengan segera. Itu teladan yang luar biasa, sahabat Petra, yang juga harus kita lakukan. Kita harus melakukan perintah Tuhan dengan segera. Tidak banyak kata, tidak banyak bicara, tidak banyak alasan, segera melakukan. Pertanyaan selanjutnya, hati yang bagaimanakah yang dimiliki oleh Abraham sehingga dia bisa segera melakukan? Itu ada di ayat 12. "Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Hati yang berpaut kepada Tuhan, hati yang hanya ditujukan
kepada Tuhan yang ia sembah. Renungannya, bagaimana dengan hati kita? Apa dan kepada siapa hati kita berpaut? Hatinya hanya ditujukan kepada Tuhan. Jadi, tepatlah ketika perintah Tuhan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Hati itu yang pertama-tama yang harus kita letakkan kepada Tuhan. Kita tujukan kepada Tuhan. Sehingga di ayat 5 perenungan kita, Abraham bisa berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah. Kalau di TB1, kami akan sembahyang, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham berjalan menaiki gunung di tanah Moria dengan hati yang beribadah. Dia tahu alasannya adalah beribadah. Dia tahu bahwa alasannya adalah menyembah. Sahabat Petra, kata ibadah berasal dari kata Ibrani avoda atau abodah. Sesungguhnya kata ini adalah berarti pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan kita setiap hari itu adalah abodah. Dan yang menarik, kata abodah atau avoda ini, pekerjaan yang kita lakukan itu ada unsur ketaatan, ada unsur bakti kepada Allah, ada unsur bahwa pekerjaan ini untuk menyembah Tuhan. Kata abodah adalah pekerjaan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya. Ada worship-nya, ada unsur penyembahan. Sehingga ketika Abraham melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan, dia menyembah Allah. Dia berjalan dengan hati yang menyembah kepada Allah. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan kita setiap hari, apapun jenis pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerjaan di kantor, atau sebagai guru, atau sebagai apapun yang kita kerjakan setiap hari. Seharusnya kita pun mengerjakannya dengan sikap hati yang menyembah kepada Allah. Itu ada tips atau petunjuk yang harus kita lakukan. Kita meneladan Abraham yang mengerjakannya dengan hati yang menyembah kepada Allah. Jika kita melakukan pekerjaan kita setiap hari dengan hati yang menyembah kepada Allah, tentu yang kita lakukan tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Wes ngene wae, wes apik kok, meh opo meneh. Sudah gini saja sudah bagus kok. Tidak, sahabat Petra. Abraham berjalan dengan sikap hati yang menyembah kepada Allah. Beribadah kepada Tuhan itu membuat ia melakukan dengan bersungguh-sungguh. Dia melakukan dengan hati yang tertuju kepada Allah. Jalan yang dilalui Abraham mendaki, dan ia tahu apa yang ia akan lakukan di sana, yaitu mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan membuat Abraham berhasil dan diperkenan Allah, sehingga ia disebut Bapa orang percaya. Sahabat Petra, jika saat ini jalan kita sedang terjal mendaki
jalan yang sedang kita jalani itu membuat kita sakit, bisa karena sakit kita yang kita harus alami sekarang, atau kita sedang mengalami kesedihan dan kesulitan dalam segi ekonomi, atau dalam banyak hal, dan hidup kita sedang tidak baik-baik. Mari tambahkan dalam hati kita berjalan dengan hati menyembah kepada Tuhan. Dan hal yang menarik lagi dalam bacaan kita di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dan terkhusus di ayat 8, ada jawaban Abraham yang sangat luar biasa ketika Abraham menjawab pertanyaan Ishak. Di ayat 7 Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dengan demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Abraham berjalan lagi bersama dengan Ishak. Tetapi hal yang menarik yang bisa kita teladani, bahwa Abraham menjawab dengan iman percayanya bahwa Allah akan menyediakan. Demikian juga dengan kita, sahabat Petra. Kita bisa meneladan jawaban Abraham, Allah akan menyediakan. Itu iman dan percaya Abraham, juga iman dan percaya kita. Allah akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Jika kita punya Allah yang ada untuk kita, apalagi yang kurang? Mengapa kita terus kecewa? Mengapa kita terus khawatir dengan banyak hal? Mengapa? Itu menjadi pertanyaan kita. Hidup kita bisa tidak baik-baik saja. Dan tentu saja kita bisa melewati jalan yang mendaki, terjal, dan menyakitkan seperti Abraham. Tetapi malam hari ini kita tahu bahwa Allah akan menyediakan. Dan Allah selalu ada untuk kita. Dia memegang tangan kita. Sahabat Petra, ada lagu yang menarik di mana kita mungkin sudah pernah mendengarnya. Lagunya ada di PKJ nomor 241. PKJ nomor 241. Lagunya seperti ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang takut pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Ada tangan Tuhan yang memegang kita, sehingga kita bisa berjalan melalui jalan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu dan setia-Mu kami boleh bergantung dan berpaut kepadamu. Tuhan, bila saat ini jalan kami tidak baik-baik saja, bila jalan kami jalan yang terjal, mendaki, dan menyakitkan seperti Abraham, tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang beriman dan percaya seperti Abraham. Tuhan,
tolonglah kami yang tidak percaya ini. Tolonglah kami supaya kami boleh beriman dan percaya. Tuhan, peganglah tangan kami. Saat ini kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Allah pencipta kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin.